Para sahabat desa, ada desa maritim rasa agraris, ada juga kelurahan rasa desa. Ini kewolak-walik ya, jadi namanya tidak duduk dengan baik. Saya punya pengalaman di beberapa kali, di beberapa tempat yang berkaitan dengan kelurahan rasa desa. Sekian tahun yang lalu, saya dan teman-teman APMD pernah melakukan penelitian tentang kelurahan di kota Yogyakarta. Kami lihat dari sisi governance, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kita FGD dengan berbagai pihak, tentu termasuk lembaga kemasyarakatan maupun unsur-unsur masyarakat, dan dari diskusi itu ada sejumlah tokoh masyarakat yang agak protes ya, karena seringkali di kelurahan itu muncul masalah yang terkait dengan mungkin ada tawuran, ada bencana dan sebagainya, tetapi lurah tidak di tempat. Kejadiannya di malam hari, lurah tidak di tempat karena lurah punya kediaman yang jauh dari wilayah kota Jogja. Jadi lalu mereka mengusulkan bagaimana kalau lurah itu ya berasal dari orang setempat. Jadi selalu siap 24 jam nonstop kalau ada problem yang muncul di tengah-tengah wilayah maupun masyarakat kelurahan. Lalu komentar saya, sampeyan ini kelurahan tapi rasa desa ini. Jadi sudah masyarakat kelurahan tapi pengen seperti desa, seperti kepala desa. Kalau kepala desa ya berada di tempat, orang setempat, bekerja 24 jam nonstop. Tapi kalau lurah kan nggak ada semacam itu, nggak ada kewajiban sosial maupun kewajiban normatif hukum bahwa lurah itu berasal dari orang setempat di wilayah kelurahan itu. Jadi ini artinya mereka pengen ini ya, punya harapan lah pada wali kota supaya lurah itu diambil dari ya tempat tinggal di situ atau dibuatkan semacam rumah dinas. Wah, kalau rumah dinas ya nanti biayanya lebih besar lagi gitu kan. Nah ini ini salah satu contoh, nanti akan saya analisis mengapa bisa terjadi seperti itu, karena sebenarnya kelurahan ini kan administratif ya. Jadi sangat beda dengan desa, kita semuanya tahu perbedaan antara desa dan kelurahan. Lalu juga ada pengalaman saya di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, ketika saya dan teman-teman itu melakukan sosialisasi Undang-Undang Desa pada tahun 2014. Nah, di sana muncul satu protes juga. Ini di wilayah-wilayah di pinggir kota Bau-Bau ini sebenarnya masih bersifat berwajah desa, masih agraris, kemudian perdagangan jasa juga belum muncul gitu ya. Tetapi sudah menjadi kelurahan. Dan ini memang semacam salah kaprah pada tahun 99 itu, bahwa kalau ini desa di ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten itu diubah menjadi kelurahan. Dan ini saya sudah bahas ya, ini bagian dari cara Orde Baru menghilangkan desa secara halus, secara tersembunyi, yaitu dengan cara membangun ya, setelah maju menjadi kelurahan. Tapi ini pengalaman di Bau-Bau ini, ya ini masih wajahnya wajah desa, tapi sudah dipaksakan untuk menjadi kelurahan. Dan kemudian muncul pertanyaan, apakah bisa yang sudah jadi kelurahan itu, ya, itu kembali ke desa, berubah lagi ke desa? Saya katakan bahwa boleh, di dalam Undang-Undang Desa memberikan kesempatan, memberikan ruang bagi kelurahan untuk pulang ke desa. Jadi ini kan perubahan paradigma ya. Kalau dulu yang namanya kelurahan itu lebih modern, lebih baik begitu. Terus kemudian
desa yang sudah maju dirubah menjadi kelurahan. Jadi kalau dulu cuma mengenal alih status dari desa menjadi kelurahan karena faktor pembangunan dan modernisasi. Nah ini Undang-Undang Desa memberikan kesempatan untuk kembali ke desa karena kalau nggak layak menjadi kelurahan misalnya, layak secara administratif maksud saya ya, itu kembali ke desa. Dan pengalaman itu sudah ada di Aceh, itu sejak pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Pemerintahan Aceh di sana kan tidak mengenal ada kelurahan. Ya, jadi semuanya gampang dan kemudian juga ada ini ya, pengen dapat uang. Kalau kelurahan itu kan dapat uang ya, kalau gampang kan dapat bantuan. Apalagi setelah undang desa jalan, ada dana desa mau tidak mau gampang ini akan dapat. Gitu ya. Selain itu juga ada ini ya, tuntutan dari masyarakat. Jadi masyarakat itu merasa tidak memiliki terhadap kelurahan itu. Jadi mereka lebih senang dengan memakai ya, gampong dengan institusi gampong. Dan mengapa undang-undang pemerintahan Aceh tidak menaruh kelurahan, karena memang spirit komunitas masyarakat Aceh ini mengendaki ini ya, lebih baik gampong karena itu tadi ya, ada hubungan sosial yang menurutnya hilang kalau di dalam kerangka kelurahan itu ya. Dan oleh karena itu ini pengalaman Aceh ini juga memberikan inspirasi bagi undang-undang desa. Jadi tidak hanya memberikan ruang perubahan dari desa menjadi kelurahan, tapi juga kelurahan untuk pulang menjadi desa. Namun demikian ada sejumlah pakar yang mengkritik terhadap norma atau klausul pulang gitu ya dari kelurahan menjadi desa. Menurutnya ini mundur ya, kemunduran. Jadi kalau desa ke kelurahan menjadi desa itu namanya mundur. Ya bisa saja kalau dipandang dari sisi modernisasi ya bisa mundur. Tetapi kan ini penting untuk kita katakan ya. Jadi bukan berarti saya anti kelurahan, bukan begitu. Karena ini kan sebenarnya salah satu jenis ya, bukan satu-satunya ya. Salah satu jenis bentuk kekuasaan langsung atau pemerintahan langsung atau direct rule. Direct rule itu artinya pemerintah yang memerintah negara ini tidak memerlukan perantara lokal untuk mengatur mengurus warga negara. Artinya tidak perlu perantara kepala desa atau organisasi desa. Yang kemudian bekerja ya, ini ada hukum tunggal yang dimiliki oleh negara, tidak perlu ada kesatuan masyarakat hukum, tidak perlu ada hukum adat, tidak perlu ada desa. Jadi semuanya diperintah langsung melalui tangan-tangan birokrasi yang nanti wujud secara normatif, secara konkret juga itu adalah pelayanan dan pelindungan kepada warga negara yang dilakukan oleh birokrasi. Dan memang dalam tradisi di Barat ya, di Eropa memang tidak perlu ada kelurahan juga. Jadi ini kan penguasa kolonial Belanda ini kan membentuk struktur-struktur itu, termasuk kecamatan itu kan bentukan kolonial. Padahal di Belanda sana ya tidak ada yang namanya kecamatan, kelurahan itu nggak ada. Ya kalau kantor pelayanan warga ada, dan itu tidak mengenal batas-batas wilayah administratif seperti kita. Kalau orang mau ke kantor urusan warga ya seperti halnya kalau kita di bank ya, di mana ada konsentrasi penduduk, aktivitas ekonomi, aktivitas yang lain ya di situ didirikan kantor cabang. Atau kalau di kita namanya UPT ya, UPT teknis, unit pelayanan teknis ya, seperti puskesmas dan sebagainya itu ya, itu kan kantor pelayanan warga. Jadi tidak perlu ada semacam kecamatan maupun kelurahan yang menambah birokrasi, tetapi itu lebih bersifat administratif, bukan pada pelayanan dalam pengertian direct rule seperti yang terjadi di Eropa gitu ya. Jadi artinya artinya ini tanggung ya, mau bikin menghentikan desa, merusak atau melenyapkan desa, tapi gantinya bukan pelayanan warga, tapi pelayanan administratif yang dilakukan oleh kelurahan gitu. Dan ya meskipun itu cacat ya arahnya ke sana ya. Artinya kan
orang kota itu kan berbeda. Jadi artinya kalau orang desa ya wong desa yang masih jauh dari impian citizenship atau warga negara itu. Tapi kalau orang kota, orang kelurahan itu kan umumnya mereka punya lapangan pekerjaan ya. Lalu di kota itu setiap tempat menjadi pusat pertumbuhan dan itu nanti akan sangat terkait dengan mata pencarian. Orang bisa mengakses layanan publik yang lebih baik tentu beda sekali, ini kan diskriminasi ini. Kalau layanan publik entah sekolah, entah puskesmas, rumah sakit, kalau kita banding antara kota, kelurahan dengan yang desa kan jauh. Kalau desa itu ya tempatnya pertanian, petani wong desa semacam itu. Nah ini kan diskriminasi ya. Dan artinya memang kelurahan itu ya nggak perlu pakai ada dana kelurahan seperti dana desa. Ini kan beda sekali kalau dana desa ini kan dalam rangka untuk ini ya mendukung rekognisi subsidiaritas kewenangan desa mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempat itu ya beda dengan masyarakat dengan kepentingan warga negara yang ada di kelurahan. Jadi ini aneh ya. Jadi kalau misalnya kelurahan itu pengen seperti desa, pengen dana kelurahan, itu aneh sekali. Dan anehnya berarti memang mekanisme pemerintahan langsung dengan birokrasi, dengan pelayanan dan pelindungan itu berarti belum jalan dengan baik sehingga mereka merasa untuk menjadi semacam desa ya. Dan di balik itu yang jauh lebih penting, berarti ini ada dua sisi, ada spirit administratif dan ada spirit community. Kalau orang-orang kelurahan, masyarakat kelurahan itu pengen dana desa, pengen lurahnya itu sangat dekat, sangat siap sedia 24 jam gitu ya. Berarti ini yang muncul adalah spirit komunitas. Seperti halnya orang Aceh kembali dari kelurahan ke kampung itu artinya memang spirit komunitas ini yang memang tampak. Ya, yang mengemuka yang hadir. Bukan spirit administrasi. Spirit administrasi itu ya enggak dicocoki sama masyarakat gitu ya. Dan ini kan selalu bertengkar itu antara prinsip negara hukum dengan masyarakat hukum, antara spirit community dengan spirit administrasi gitu ya. Jadi artinya memang kelurahan sebagai organ administrasi itu berarti memang belum bisa melayani melindungi dengan baik warga negara dan artinya juga memang belum bisa menggeser antara dari spirit community ke spirit warga negara atau spirit society ya. Kalau komunitas itu kan lebih cenderung ada kerumunan komunal gitu ya, gotong royong dan sebagainya itu community. Tetapi kalau orang per orang yang mandiri, yang bebas membuat organisasi itu disebut sebagai society. Nah, diharapkan masyarakat kota itu mengorganisir diri entah berdasarkan profesi atau apapun, itu membuat apa yang disebut dengan civil society. Nah, civil society itu kumpulan warga negara. Tetapi kalau community yaitu kumpulan asal-usul. Jadi dari dulu ya terwariskan turun-temurun gitu ya. Pengen guyub, pengen rukun, pengen gotong royong, nah itu spirit community. Nah, memang itu dua sisi itu tidak bisa dihilangkan ya. Bukan berarti saya menjelekkan spirit komunitas, bukan. Itu faktanya dan oleh karena itu ya orang perlu berpikir lebih serius, artinya memang tidak semua hal bisa diselesaikan secara administratif, hanya kerja 8 jam, dari jam 8 pagi sampai jam 4. Ada spirit komunitas yang itu tidak pernah hilang, meskipun kita sudah menjadi negara hukum yang modern dengan administrasi yang modern, apalagi dengan digitalisasi yang digandrungi oleh banyak orang.